Itu sebenarnya tidak ada maksud untuk menyegel ya, apabila respon cepat dari pemerintah Kabupaten Kening itu nyampe ke kami. Ahli waris yang menyegel gedung Sekolah Dasar Negeri 1 Grendong di Desa Grendong, Kecamatan Koroncong, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten buka suara terkait motif penyegelan yang dilakukan pada hari Senin 19 Januari 2026. Gedung sekolah dasar tersebut disegel pihak yang mengaku ahli waris atas nama Haji Isa bin Sumatri. Akibat penyegelan gedung sekolah itu, siswa sempat harus menunggu di luar, di mana puluhan murid baru bisa masuk sekolah sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat setelah gembok gerbang dibuka oleh ahli waris. Salah satu keluarga ahli waris, Heri, menjelaskan bahwa pihaknya tidak bermaksud untuk menyegel gedung Sekolah Dasar Negeri 1 Grendong. Namun dikarenakan pemerintah Kabupaten Pandeglang tidak menanggapi secara serius terkait penanggung-jawaban lahan yang digunakan sekolah. Seperti apa duduk perkaranya, simak video program Saksi Kata. Jadi kami dari keluarga, dari ahli waris bersama kuasa hukum itu sebenarnya tidak ada maksud untuk menyegel ya, apabila respon cepat dari pemerintah Kabupaten Kening itu nyampe ke kami. Karena jalur udah kami tempuh, komunikasi sudah, rapat pun sudah, kita rapat di Perkim sudah, rapat di kantor bupati sudah, ada Perkim, ada aset, ada juga Pemda, ada dari kepala desanya ada, desa Gerendongnya, kepala sekolah SD ada, camat ada, semua sudah datang gitu. Tetapi setelah kita mengadakan rapat, kesininya tuh tidak ada tindak lanjut dari pemerintahnya. Rapat itu tahun berapa itu? Kemarin tidak lama, mungkin saya lupa waktunya ya. Ya mungkin 2 mingguan lah. 2 minggu. Terakhir itu setelah rapat dari kabupaten atau dari kantor bupati, kemudian jelang sekian hari, entah 2-3 hari gitu ya. Nah itu juga dari Perkim langsung ke sini, ke SD-nya. Nah, kita diundang lagi ke sana untuk melakukan pengukuran, ditinjau langsung sama-sama. Ada juga perwira kalau tidak salah dari kecamatan juga datang, dari camatnya juga datang, semua datang gitu. Tapi setelah itu ya itu bias, tidak ada tindak lanjut dari sananya. Maka Kalau ngobrol itu waktu itu bulan apa tuh? Apakah masuk 2026 atau 2025? waktu dari kantor bupati ya, kayaknya di bulan Desember ya. Oh, Desember, 2025. cuman tanggalnya saya lupa, tapi udah mendekati di 2026 Januari. Apa tuh pengakuan dari penjelasan atau dari pihak pemerintah kabupaten, Bang? Iya, dari sana sebetulnya terbuka semua ya, baik dari kami juga gitu. Artinya kan kita menanyakan itu tindak lanjut bagaimana status ini, status sekolah ini. Kita menanyakan dokumentasi apa yang dimiliki oleh Pemda, kan begitu, atau dokumentasi apa yang dimiliki oleh dinas terkait, baik itu dinas pendidikan, Pemda, aset, ataupun Perkim, dan semuanya menyatakan tidak punya bukti apapun. Berarti mereka juga mengakui bahwa itu lahan punya Bang, Iya, betul. keluarga. Karena sebetulnya kalau kita tarik ke belakang, kita sudah melakukan di tahun 2019. Kita sudah diundang lagi waktu itu di tahun 2019 sama Perkim. Di situ ada juga dari dinas pendidikan, ada juga dari Pemdanya ada, kemudian Perkim jelas selaku tuan rumahnya, dari camat juga, camat Paroncong datang, dari lurah waktu itu almarhum Uce William kalau tidak salah namanya, bisa dipanggil Pak Uce. Kemudian ada juga kepala sekolahnya ada, dan di situ santai kok semuanya. Bahkan yang saya lihat dengan mata dari dinas pendidikan juga mengucapkan terima kasih kepada kami karena sudah istilahnya sudah memberikan tanah itu untuk sekolah, bukan berarti diberikan ya, tapi udah dikasihkan tempat seperti itu ya. Kalau memang untuk diajukan ke bupati waktu itu, karena waktu itu langsung kita kena musibah Indonesia COVID. Nah itu kita waktu itu tidak bisa melanjutkan. Nah setelah kita cari informasi dengan kuasa hukum waktu itu, yang dulu katanya uang itu habis di dana COVID dulu. Jadi keputusan yang kita buat waktu itu keputusan bersama,
itu tidak dilanjutkan ke bupati waktu itu. Kalau sekolah itu sendiri sebetulnya dulunya nih dipinjamkan lahannya atau memang dikontrakan atau Iya, gimana tuh? sebetulnya kalau yang tidak paham, Hmm. ini kan ada perubahan dari Impres ke SDN ya, kalau kan Impres. Nah, Impres itu harus pahami dulu, Impres itu apa sih gitu. Nah, Impres itu kan waktu di eranya Soeharto kalau tidak salah, Impres itu. Nah, Impres itu waktu itu pemerintah itu tidak punya lahan, hanya punya bentuk fisik gitu. Jadi pemerintah itu mencari lahan gitu. Nah, waktu itu memang bapak saya itu kan pemborong waktu itu. Dipinjamkan. Ya sifatnya meminjamkan sebelum desa mempunyai lahan sendiri atau tanah bengkok mungkin waktu itu ya. Berarti ahli waris tidak merasa menjual atau? Tidak, tidak. Karena di situ juga ada, kita juga punya keterangan yang memang saya belum lahir mungkin waktu itu ya. Ya ada juga keterangan yang dibuat oleh sekretaris bapak saya waktu itu, Pak Ahmad Suhada atau Pak Suhada biasa kita panggil, almarhum. Dan itu sudah dijelaskan itu siapa saja yang terlibat waktu itu, pengajuannya mungkin ya gitu. Berarti waktu itu sifatnya hanya sebatas sementara meminjam gitu iya, ya. karena waktu itu memang dijelaskan oleh almarhum Ahmad Suhada selaku sekretaris bapak saya, apabila sudah tidak layak pakai bangunan itu, maka kembali ke pemilik semula atau ke kami selaku ahli waris. Nah, Tahun berapa itu Bang? kurang lebih 82-an. 82. tuh mulai dibangun. Kurang lebih ya, kurang lebih itu. Gitu. Nah, timbulnya gejolak itu kenapa? Pada saat waktu itu kepala desanya almarhum Abdul Hamid itu welcome ke kita. Artinya dia mengetahui itu punya kami, punya bapak saya gitu. Kemudian kepala sekolah waktu itu juga almarhum ada Pak, lupa saya namanya, Pak Guru itu, dia selalu komunikasi dengan kami baik gitu, komunikasi baik. Apapun yang ada di sekolah dia komunikasikan. Bahkan ada apapun, contoh memperbaiki genteng atau ada pohon yang mengarah ke sekolah, dia izin ke kami. Coba. Tahun 2000 ini saya awal cerita ya, untuk tahun 2009 kalau tidak salah, entah itu 2007, 8, 9 segitu, saya sempat dulu komunikasi, saya dipanggil karena keterkaitan dengan perehaban yang tidak mengundang kami waktu itu datang. Saya lupa apakah sudah jadi kecamatan, kalau salah belum kayaknya, masih kecamatan Karangtanjung waktu itu. Datang juga sama dari kecamatan Karangtanjung juga datang. Kita diskusi di tempatnya kepala desa waktu itu, dan kita sempat melakukan pengukuran dan sama persis apa yang disampaikan oleh penjual kepada kami. Waktu itu saya juga ikut mendampingi ke sana tahun 2008 atau 2009. Itu diurus juga sama pihak Koramil atau Kodim waktu itu, dan luasnya sama yang dikatakan 400 meter. kurang lebih 2.400. Oh, bukan. Kalau yang tadi yang 400 meter? Nggak ada. Oh. Luasnya 2.400 kurang lebih ya. 2.400. Total semuanya lahan itu ya gitu. Seperti itu. Kalau untuk itu karena memang sudah dikuasakan sama pengacara, saya belum saya jawab ya. Tetapi tidak ada niat kami sedikit pun untuk menyegel. Nah, ya kami juga tahu ya di situ ada anak didik ya gitu. Tetapi ya pemerintah juga harus tahu setiap tahun kami atau saya atau warga ahli waris yang melakukan pembayaran SPPT-nya di situ. Kan kalau saya bilang, sempat saya ngobrol di Perkim, seandainya saya tanami waktu itu jagung atau pisang, berapa satu tahun saja udah berapa keuntungan ini puluhan tahun dan tidak ada kontribusi apapun ke kami. Kalau untuk pajaknya sendiri berarti tiap tahun dibayar itu Bang? Dibayarkan sampai dengan saat ini. Berapa nominal pajak yang dibayarkan? Beda ya, kalau dari Jokowi kan ada kenaikan. Kalau yang sekarang berapa? Aduh, saya belum lihat lagi tuh. Karena abang saya yang megang semua abang. Berarti SPPT masih keluarga Bang yang bayar. Masih. Oh, siap. Apa harapannya Bang untuk pihak keluarga? Apa untuk Pemkab? Ya harapan duduk bareng, cari solusi gitu loh. Ya kita emang kalau duduk bareng sudah beberapa kali. Kita beberapa kali duduk bareng gitu. Juga tidak tahu kenapa tidak ada tindak lanjut. Itu juga yang saya sempat berpikir gitu, ada apa? Atau kita sudah legowo kok. Kita sudah membuka pintu seluas-luasnya, ayo duduk bareng. Gitu. Ya kalau memang secara pribadi saya kemukakan, ya kalau tidak minat ke tanah itu ya monggo cari lagi.
ya bagaimana jalan keluarnya. Seperti itu. Berarti pada akhirnya itu yang menjadi motivasi pihak ahli waris menyegel karena belum ada kepastian dari pihak PMK. Tidak ada kepastian. Rapat kita sudah, saya katakan sudah Sering. berulang kali gitu dengan dinas terkait berulang kali. Bang, kira-kira nih penyegelan sampai kapan sih, Bang? Kita lihat dulu karena tadi juga udah minta izin juga ke pihak kuasa hukum saya juga untuk dibuka. Kita buka dulu. Itu kita mau tahu nih pemerintah kabupaten responnya seperti apa. Apa yang diinginkan tadi sama Kapolsek, yang lain juga kita tanggapi dengan baik. Oke, kita buka gitu. Tetapi kita juga nunggu nih respon apa yang diberikan kepada kami. Berarti sejauh ini belum ada tindak lanjut apakah segel itu akan dilanjutkan atau tidaknya, tetapi menunggu keputusan PMK. Betul, kita nunggu itu respon baliknya seperti apa. Kalau mereka tidak respon balik, gimana tuh? Ya mohon maaf kan gitu. Disegel. Dengan bukti-bukti yang kami miliki ya mungkin sesuai arahan hasil kesepakatan kami dengan pengacara kami ya mungkin akan dilanjut penyegelannya atau penutupannya. Tetapi kalau memang kita direspon, diundang untuk barang, kenapa tidak? Kan begitu. Berarti besok juga segel itu dicopot atau kemana tuh? Sudah. Tadi pagi sudah. Karena kita manusia lah, tidak sekejam itu. Tapi saya balikan lagi, kenapa kok pemerintah kabupaten tidak respect seperti kami? Kami saja ketika melihat anak didik kan begitu tidak bisa masuk, kita buka kok. Tapi kenapa ketika kami mau mencari solusi duduk bareng kok sulit? Kan gitu. Kalau saya mau kejam ya sudah tutup saja selamanya. Sedangkan sekarang ini kan mau ada ujian kelas 6, kelas 5, kelas 3 gitu kan banyak yang di sekolah itu. Kalau bukti yang dimiliki oleh pihak keluarga apa sih, Bang? Bukti pertama, penjual ada masih hidup, pembeli ada masih hidup. Apalagi kan begitu. Sertifikat juga ada mungkin. Nah, sertifikat belum. Ya karena zaman dulu itu kan jarang. Tahun 80-an itu ada nggak sih orang jual beli pakai dibuatkan sertifikat? Tinggal saya bilang. Di sini pun saya sudah mengecek ke BPN juga sedikit yang tahun-tahun segitu. Kalau tahun sekarang boleh banyak orang, tapi masih banyak juga orang beli masih menggunakan SPPT dan belum dibuatkan sertifikat. Tapi kalau SPPT punya ada. Siap. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.